Jadon Sancho bersinar dalam kemenangan Chelsea di UEFA Conference League. Jadon Sancho tampil mengesankan dalam kemenangan Chelsea atas Heidenheim di fase grup UEFA Conference League 2024 hingga 2025. Performa impresifnya menjadi kunci keberhasilan The Blues mempertahankan rekor sempurna di kompetisi ini. Laga tandang ini diprediksi sulit bagi Chelsea, namun kehadiran Sancho menjadi pembeda. Pemain pinjaman dari Manchester United tersebut menyumbangkan 2 assist krusial yang membawa timnya meraih kemenangan. Sancho, yang baru kembali menjadi starter sejak 20 Oktober kemarin, langsung memberikan dampak besar. Umpan manisnya kepada Christopher Nkunku membuka keunggulan Chelsea di menit ke-51, memperpanjang catatan apik Nkunku yang kini telah mencetak 5 gol dalam 4 pertandingan grup. Sancho melanjutkan kontribusinya dengan assist kedua untuk gol Mihailo Mudryk di menit-menit akhir, yang memastikan kemenangan Chelsea. Penampilan ini menjadi pembuktian kualitas Sancho setelah sempat absen akibat cedera dan sakit. Dari awal saya katakan, Jadon adalah pemain penting bagi kami. Dia punya kemampuan yang dibutuhkan untuk menembus pertahanan lawan di sepertiga akhir. Jika dia tetap fit secara fisik dan mental, dia akan menjadi aset besar bagi tim ini, ujar Enzo Maresca. Sancho juga menegaskan ambisi Chelsea untuk meraih gelar di kompetisi ini, menekankan pentingnya fokus pada setiap pertandingan demi hasil maksimal. Meski Chelsea tampil dominan di 3 laga sebelumnya dengan mencetak 16 gol, pertandingan melawan Heidenheim tidak berjalan mudah. Tim Bundesliga itu memberikan perlawanan ketat, terutama di babak pertama, sebelum gol pembukaan Nkunku. Selain Sancho, kiper Philip Jorgensen juga menjadi pahlawan dengan serangkaian penyelamatan krusial, termasuk mementahkan peluang emas dari Paul Warner dan Leo Scienza. Namun, laga ini menyisakan catatan negatif bagi Chelsea setelah Kesar Casadei menerima kartu merah di masa tambahan waktu akibat pelanggaran yang membuatnya diusir keluar lapangan. Philip Jorgensen dinilai layak menggantikan Robert Sanchez di Chelsea. Peter Crouch menyarankan agar Enzo Maresca memberi Philip Jorgensen kesempatan menjadi kiper utama Chelsea, menggantikan Robert Sanchez. Pernyataan ini muncul setelah penampilan gemilang Jorgensen dalam kemenangan 2-0 atas Heidenheim di UEFA Conference League. Meski tampil apik di kompetisi Eropa dan Carabao Cup, Jorgensen belum pernah diturunkan di Premier League. Posisi utama penjaga gawang masih dipegang oleh Robert Sanchez, yang kerap dikritik karena performanya yang angin-anginan. Crouch menilai Jorgensen pantas mendapatkan kesempatan tampil di Liga. Dalam wawancara dengan TNT Sports, ia menyebut Chelsea tidak sepenuhnya dominan malam ini, dan mereka harus mengandalkan Jorgensen beberapa kali. Menurut saya, dia layak mendapat peluang. Ada banyak perbincangan soal Sanchez, beberapa kesalahan yang dia buat, dan sikap gugupnya di momen tertentu. Setiap kali saya melihat Jorgensen bermain, dia selalu tampil tanpa celah. Joe Cole, mantan pemain Chelsea, turut memuji Jorgensen meskipun tidak secara eksplisit menyarankan agar Sanchez diganti. Ia menyoroti konsistensi Jorgensen sebagai modal untuk bersaing merebut tempat di tim utama. Dia adalah tipe kiper yang tidak banyak melakukan aksi spektakuler, tetapi selalu menjalankan tugasnya dengan baik, kata Cole. Meskipun Chelsea mendominasi kompetisi ini, Jorgensen tetap menghadapi banyak tembakan dan terus menunjukkan kualitasnya. Konsistensi dan posisinya sangat baik, yang akan membuatnya terus menekan pelatih untuk mendapatkan peluang, ungkapnya. Christopher Nkunku ukir rekor baru di kompetisi Eropa bersama Chelsea. Christopher Nkunku, penyerang asal Prancis, mencatat sejarah sebagai pemain Chelsea pertama yang berhasil mencetak gol dalam 4 laga Eropa pertamanya bersama klub. Nkunku mencetak gol pertama dalam kemenangan Chelsea atas Heidenheim. Hasil ini memastikan The Blues mencatatkan 4 kemenangan beruntun di kompetisi UEFA Conference League. Gol tersebut tidak hanya menegaskan keunggulan Chelsea di Conference League, tetapi juga mencatatkan sejarah baru untuk Nkunku. Ia menjadi pemain pertama dalam sejarah klub yang berhasil mencetak gol dalam 4 laga kontinental perdananya. Selain itu, ia menyamai pencapaian Olivier Giroud, yang terakhir kali mencetak gol dalam 4 laga Eropa berturut-turut untuk Chelsea pada musim 2018 hingga 2019 saat memenangkan Liga Eropa. Jika pertandingan playoff turut diperhitungkan, rekor Nkunku di Conference League semakin gemilang. Ia mencetak gol di kedua leg playoff melawan Servette pada Agustus, membantu Chelsea menang agregat 3-2. Di fase grup, ia melanjutkan performa apiknya dengan mencetak gol di setiap pertandingan, gol terakhir dalam kemenangan 4-2 atas Gent, gol penalti dalam kemenangan 4-0 melawan Panathinaikos, dan 2 gol saat Chelsea menghancurkan Noah 8-0. Golnya melawan Heidenheim kini menjadikannya salah satu top skor Conference League bersama Avi Mitropoulou dari Jagiellonia Bialystok. Meski tampil cemerlang di kompetisi Eropa, Nkunku belum mendapatkan banyak menit bermain di Premier League. Namun, jadwal padat menjelang Natal memberikan peluang baginya untuk lebih sering dimainkan. Persaingan di lini depan Chelsea cukup ketat,
terutama dengan performa impresif Nicholas Jackson, yang sudah mencetak 7 gol dalam 12 laga liga, serta kombinasi Jackson dengan Cole Palmer yang menjadi andalan di Premier League. Nkunku diperkirakan kembali memulai laga dari bangku cadangan saat Chelsea menghadapi Aston Villa di Stamford Bridge pada Ahad mendatang. Chelsea mempertimbangkan lepas Mudryk untuk kurangi beban gaji. Chelsea dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk menjual Mihailo Mudryk demi mengurangi beban gaji tinggi dari kontraknya. Menurut mantan pencari bakat Premier League, Mick Brown, keputusan ini juga didasarkan pada performa sang pemain yang belum memenuhi ekspektasi. Mudryk direkrut dari Shakhtar Donetsk dengan biaya transfer mencapai 89 juta pound sterling 2 tahun lalu. Namun, hingga saat ini, ia belum mampu tampil konsisten di Stamford Bridge, sehingga masa depannya di klub menjadi bahan perbincangan. Brown menjelaskan bahwa Mudryk tidak lagi masuk dalam rencana pelatih Enzo Maresca, dan Chelsea siap melepasnya dengan harga sekitar 30 juta pound sterling. Angka ini jauh di bawah biaya yang dikeluarkan saat membelinya. Selain itu, gaji besar yang diterima Mudryk menjadi tantangan tambahan bagi klub yang tertarik merekrutnya. Chelsea ingin mengurangi beban finansial dengan menjual Mudryk, kata Brown kepada Football Insider. Namun, sulit menemukan klub yang bersedia membayar gaji tinggi dan biaya transfer besar untuk pemain yang belum membuktikan dirinya. Chelsea menghadapi dilema besar. Di satu sisi, mereka ingin mengurangi tekanan finansial, tetapi di sisi lain, menjual Mudryk dengan harga yang lebih rendah akan membuat klub mengalami kerugian signifikan. Brown menambahkan, jika Chelsea serius ingin melepasnya, mereka mungkin harus menerima kenyataan kerugian finansial dan memangkas harga transfer. Meski performanya belum sesuai harapan, Mudryk dinilai masih memiliki potensi yang dapat menarik perhatian klub tertentu. Namun, tantangan utama tetap pada kesediaan klub lain untuk mengambil risiko finansial dengan merekrut pemain asal Ukraina tersebut. Chelsea dekati Matthijs Eboe, putra ex-bek Arsenal Emmanuel Eboe. Chelsea dilaporkan tengah mendekati Matthijs Eboe, pemain muda berbakat milik Watford yang juga merupakan putra mantan bek Arsenal, Emmanuel Eboe. Langkah ini menjadi bagian dari upaya The Blues untuk memperkuat akademi mereka dengan talenta potensial dari Inggris. Matthijs Eboe, yang baru berusia 15 tahun, telah menunjukkan kemampuan luar biasa dengan bermain di kelompok usia yang lebih tinggi, termasuk tim U21 Watford. Performa impresifnya juga terlihat di pentas internasional, di mana ia mencetak gol kemenangan untuk timnas Inggris dalam laga melawan Prancis di turnamen Under-16 Challenge Trophy di Spanyol bulan lalu. Menurut laporan Daily Mail, Chelsea saat ini sedang berdiskusi dengan Watford terkait kompensasi yang layak untuk merekrut Eboe. Meskipun kesepakatan hampir tercapai, transfer ini harus melewati 5 tahap evaluasi yang ditetapkan oleh Premier League untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan pengembangan pemain muda. Proses tersebut diperkirakan akan memakan waktu hingga 3 minggu. Situasi serupa pernah dialami Chelsea saat mendatangkan Zak Sturge dan Shim Houka dari Brighton, di mana Brighton sempat membawa kasus tersebut ke tribunal karena ketidakpuasan terhadap tawaran awal Chelsea. Tribunal akhirnya menetapkan biaya transfer lebih dari 4 juta pound sterling untuk masing-masing pemain. Sampai saat ini, belum diketahui jumlah kompensasi yang diminta Watford untuk Eboe. Namun, melihat potensinya yang besar, Chelsea kemungkinan siap mengeluarkan dana signifikan untuk merekrut sang pemain. Ayah Matthijs, Emmanuel Eboe, merupakan salah satu bek ikonik Arsenal yang bermain lebih dari 200 pertandingan untuk klub antara 2004 dan 2011. Ia juga menjadi bagian dari tim Arsenal yang mencapai final Liga Champions 2006 melawan Barcelona. Setelah meninggalkan Arsenal, Eboe bermain untuk Galatasaray dan Sunderland, meskipun ia tidak pernah tampil untuk Sunderland karena terkena sanksi larangan bermain selama setahun.